Oke, halo teman-teman semuanya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.30, bisa kita segera mulai acaranya saja ya. Untuk Mas Arta sudah bisa join, Mas? Dan suara saya sudah terdengar dengan jelas? Halo, selamat pagi waktu Prancis. Suaranya terdengar jelas. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, bisa kita mulai sekarang ya, Mas Arta? Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini apa kabar nih teman-teman semuanya? Ini cukup lumayan ya yang mengikuti sharing session untuk sore hari ini. Nah, sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Di dapur ibu memasak nangka, dicampur cabai, nikmat rasanya. Nama saya Lidinia Ferentika, akan menemani kamu bersama Yureka. Nah, di sini ada beberapa peraturan sebelum saya berikan waktunya kepada Mas Arta, bisa saya bacakan dulu untuk tata tertibnya. Yang pertama, teman-teman bisa hadir 10 menit sebelum dimulai. Yang kedua, silakan menggunakan nama lengkap sesuai dengan yang tertera di form pendaftaran. Yang ketiga, menonaktifkan mic selama pemaparan materi berlangsung. Yang keempat, mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Yang kelima, pertanyaan bisa ditampung di kolom komentar terlebih dahulu. Dan yang keenam, mengisi link presensi di akhir pertemuan. Dan yang terakhir yaitu diharapkan mengikuti seluruh sesi yang ada. Baik, di sini kita akan berbicara atau membahas terkait public speaking ya. Jadi hari ini dengan Mas Made Arta Dermawan. Nah, sedikit saya mau spoiler nih untuk Mas Arta ya saya manggilnya. Nah, experience beliau nih saya lihat di LinkedIn udah banyak banget kan. Nah, Mas Arta ini pernah menjadi business analyst di DHL Express Netherlands, terus pernah juga menjadi legal analyst di Darts IP, lalu juga menjadi legal officer di Check Indo Business International, dan pernah menjadi legal intern di JSP, dan summer legal and HR intern di Le Mandarin Hotel dan Resorts. Nih, maaf ya Mas Arta kalau bacanya susah gitu kan, karena nggak ada jiwa-jiwa bisa ngomong Perancis nih. Terus juga pernah menjadi summer legal intern di Right Way. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, bisa saya berikan waktunya kepada Mas Arta. Halo, terima kasih Mbak untuk introduction-nya. Sangat uh, saya apresiasi sekali. Oke, izinkan saya start video. Oke, boleh saya mohon izin untuk share screen? Uh, Sudah Mas Arta? Oke, saya share screen sekarang. Oke. Kira-kira teman-teman bisa lihat screen saya? Sudah bisa terlihat dengan jelas. Oke, terima kasih. Jadi mari kita mulai. Selamat sore waktu Indonesia teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini saya sangat berterima kasih untuk tim Eureka telah mengundang saya untuk yang kedua kalinya. Namun kali ini saya akan berbagi mengenai public speaking. Lebih tepatnya akan saya topik kali ini yang akan saya namai public speaking is everything. Public speaking itu adalah segalanya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Made Arta Dermawan. Saya dari Bali, Indonesia, dan saat ini saya tinggal di Maastricht di Belanda. Tinggal dan bekerja di Belanda. Sedikit tentang saya, seperti yang sudah Mbak tadi sampaikan, saya bekerja di DHL Eropa dan pekerjaan saya sebelumnya, histori saya sebelumnya sudah dijelaskan, disampaikan oleh moderator. Kemudian saya S1 di Bali, di Universitas Pendidikan Nasional, di mana saya juga sebagai founder UKM Public Speaking. Itu satu-satunya komunitas public speaking yang ada di lingkungan kampus, khususnya di Bali.
pada saat itu. Kemudian setelah dari Universitas Pendidikan Nasional, saya melanjutkan studi S2 hukum saya di Maastricht University di Belanda, di mana saya juga sebagai penerima beasiswa Stunet tahun 2019 tahun 2020. Contents pada sore hari ini yang ingin saya bahas meliputi pengantar introduction, public speaking secara general, kemudian public speaking di tempat kerja. Kemudian di topik keempat saya akan bahas bagaimana menyampaikan ide dan gagasan teman-teman di depan publik, di tempat kerja, di kampus, dan lain sebagainya. Kemudian tips presentasi, kemudian yang keenam bagaimana menyampaikan argumentasi dengan baik dan benar tanpa menyinggung lawan bicara. Dan terakhir kita akan masuk di sesi tanya jawab. Oke, sebelum saya sampaikan sedikit tentang introduction, saya ingin flashback sedikit kenapa apa yang melatar belakangi saya saat itu untuk dan teman-teman mendirikan UKM Public Speaking Community. Saat itu saya sudah menyadari sejak SMA bahwa skill public speaking itu is everything. Public speaking yang kita mungkin teman-teman pikirkan bahwa yang patut menguasai skill public speaking itu hanya MC, presenter, atau seseorang yang hanya sering tampil di depan publik atau di layar televisi. Tapi bagi saya dan teman-teman yang saat itu menginisiasi berdirinya UKM Public Speaking itu sama sekali stigma yang sangat salah. Public speaking itu untuk semua orang. Tidak hanya teman-teman yang berprofesi sebagai MC, presenter, dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai mahasiswa, kantoran, bagi kalian teman-teman yang bekerja di sektor swasta maupun negeri, skill public speaking itu sangat-sangat dibutuhkan. Itu yang menginisiasi saya, melatar belakangi saya untuk mendirikan UKM Public Speaking di Universitas Pendidikan Nasional. Ada research yang ditulis oleh Profesor Andrew Zachary di tahun 2004. Beliau menemukan bahwa oral communication skill were the number one skill that college graduate found useful in their business world. Jadi oral communication, jadi skill berbicara itu dikategorikan sebagai skill nomor 1 yang lulusan fresh graduate dari university itu sangat penting ketika kita memasuki dunia kerja. Dan di research ini juga, jika teman-teman bisa googling, itu beliau mengkategorikan beberapa benefits of communicating effectively for the hundreds of thousands of college students every year who take public speaking course. Itu jika teman-teman mengikuti skill pelatihan public speaking, itu benefit berdasarkan survei yang dilakukan oleh Profesor Andrew Zachary ketika teman-teman sudah mengikuti workshop public speaking, ketika kalian terjun ke dunia kerja. Jadi menurut surveinya Profesor Andrew Zachary, skill public speaking itu sangat-sangat bermanfaat. Contohnya, developing critical thinking skills, fine-tuning verbal and non-verbal skills, and overcoming fear of public speaking. Jadi workshop public speaking itu sangat bermanfaat untuk developing critical thinking skill. Critical thinking skill bahasa Indonesianya berpikir analisis, kemudian verbal non-verbal skills, dan mengatasi ketakutan dalam public speaking. Mohon maaf, saya beberapa lupa terms dalam bahasa Indonesia. Kemudian di introduction, saya akan membahas 3 poin-poin penting yang yang berdasarkan hasil survei dari Profesor Andrew Zachary. Pertama, mengelola critical thinking.
Jadi berpikir kritis itu yang istilah bahasa Indonesianya. Beliau mengatakan one of the very first benefits you will gain from your public speaking course is an increased ability to think critically. So teman-teman, skill untuk berpikir kritis itu sangat penting. Biasanya berpikir kritis kita sudah mulai di jenjang sekolah menengah, kemudian akan lebih di-develop lagi ketika teman-teman memasuki universitas. Jadi di level universitas kita biasanya akan belajar problem solving, kemudian berpikir melalui permasalahan, dan kemudian baru kita akan belajar di skill analysis, jadi menganalis suatu fenomena. Ketika saya belajar hukum, itu pertama kalinya saya belajar mengenai problem solving. Saya belajar mengenai kasus-kasus hukum, kemudian bagaimana berpikir melalui permasalahan tersebut. Seperti misalnya menganalisa suatu permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi itu merupakan salah satu faktor penting. Maksud saya ketika Anda memasuki fakultas hukum, dan ini juga linear dengan skill public speaking yang wajib teman-teman kuasai, yakni problem solving. Problem solving is one of many critical thinking skill you will engage in during this course. For example, when preparing a persuasive speech, ketika teman-teman menyiapkan speech, for example, you will have to think through real problems affecting your campus, community, or the world and provide possible solution to those problems, for example. And think through problems, being able to think through problems and analyze the potential cause and benefits of solution is an essential part of critical thinking and of public speaking aimed at persuading others. So, ketika teman-teman sudah belajar think through problems, dan ketika teman-teman sudah mengetahui arah tujuan untuk menyelesaikan permasalahan, itu sangat gampang untuk mempengaruhi seseorang berdasarkan critical thinking yang sudah kalian lakukan di problem solving sebelumnya. This skill will help you not only in public speaking context but throughout your life as well. Jadi skill public speaking ini sangat bermanfaat bagi saya ketika saya sudah masuk ke dunia kerja, terutama ketika saya bekerja sebagai legal officer. Problem solving di public speaking itu sangat berguna ketika teman-teman sudah memasuki dunia kerja dan memulai bargaining power. Jadi bargaining power itu kalau di Indonesia kan seperti misalnya negosiasi dan lain sebagainya. Itu sangat berguna sekali. Dan analysis ability. Another benefit of public speaking is that it will enhance your ability to conduct and analyze research. Public speakers must provide credible evidence within their speeches if they are going to persuade various audiences. So your public speaking course will further refine your ability to find and utilize a range of sources. So next, itu baru 3 benefits dari public speaking berdasarkan hasil survei pertama dari Professor Andrew. Yang kedua, yakni fine-tuning verbal and non-verbal skill. Jadi berdasarkan hasil survei, benefit public speaking yakni verbal dan non-verbal. A second benefit of taking public speaking course is that it will help you fine-tune your verbal and non-verbal communication skills. Whether you compete in the public speaking in high school or this is your first time speaking in front of an audience, having the opportunity to actively practice communication skill and receive professional feedback will help you become a better overall communicator. Often people don't even realize that role they have. Jadi itu termasuk saya. Jadi ketika saya berbicara sebelum saya menguasai skill public speaking, saya sering sekali misalnya menggaruk-garuk kepala, kemudian merapikan baju. Itu hal yang common yang terjadi ketika kita practice public speaking di depan publik.
People don't even realize that they do that, repeatedly mispronounce words while speaking in public setting until they receive feedback from teacher during a public speaking course. People around the United States, for example, karena di research ini dilakukan di United States, will often pay speech coach over $100 per hour to help them enhance their public speaking skill. You have to build in speech coach right in your classroom. So it is to your advantage to use the opportunity to improve your verbal and nonverbal communication skill. Jadi mengatasi rasa takut. Jadi berdasarkan research yang dilakukan Profesor Andrew, public speaking kursus public speaking itu ternyata menunjukkan hasil yang cukup signifikan untuk mengatasi ketakutan dalam public speaking. An additional benefit of taking a public speaking class is that it will help reduce your fear of public speaking, whether they have spoken in public a lot or are just getting started. Most people experience some anxiety when engaging in public speaking. Professor Andrew Renser and Heidi Rose, for example, evaluated students' level of public speaking anxiety during both the first and last weeks of their public speaking class and found that those levels decrease over the course of the semester. Jadi berdasarkan pendapat dari Professor Heidi Rose, psychologist, ketakutan public speaking pada mahasiswa pada minggu pertama dan minggu terakhir of the public speaking class public speaking, ternyata level ketakutan itu semakin menurun di akhir semester pelatihan. One explanation is that people often have little exposure to public speaking. By taking a class in public speaking, students become better with the public speaking process. They become familiar, making them more confident and less apprehensive. In addition, you will learn specific strategies of overcoming the challenges of speech anxiety. Berdasarkan hasil surveinya itu, 99,9% benefit of engaging in the public speaking. Benefit public speaking itu sangat besar sekali. Teman-teman, kita bisa influence the world around you, developing leadership skill, becoming a top leader. Terutama di Indonesia, semuanya pengen jadi leader. Kita punya megalomania syndrome yang sangat besar di Indonesia ketika semua orang ingin jadi leader, ikut organisasi, terutama hype ingin jadi PNS dan lain sebagainya. Well, kita tidak bisa menyalahkan seseorang karena itu merupakan warisan Orde Baru yang sangat susah kita hilangkan. Jadi untuk teman-teman yang bermimpi jadi PNS, jadi pemimpin, atau jadi presiden, developing leadership skills, itu sangat penting sekali untuk teman-teman kuasai. Well, itu tadi tentang survei yang dilakukan oleh Profesor Andrew. Sekarang key takeaways. Jadi people have many reasons. Orang-orang punya banyak sekali alasan untuk engage, untuk tampil di public speaking atau menguasai skill public speaking. But the skill necessary for public speaking are applicable whether someone is speaking for informative, persuasive, or entertainment reasons. Taking a public speaking class will improve your speaking skill, help you be a more critical thinker, fine-tune your verbal and nonverbal communication skill, and help you overcome public speaking anxiety. Effective public speaking skills have many direct benefits for the individual speaker, including influencing the world around you, developing leadership skills, and becoming a go-to person for ideas and solutions. Untuk teman-teman yang tertarik, ini exercise yang diberikan oleh Profesor Andrew. Jadi teman-teman bisa screenshot. Jadi teman-teman ketika akan sidang skripsi atau sidang tesis dan ingin praktis skill public speaking, teman-teman bisa praktis goal 1, goal 2, dan goal 3. Jadi teman-teman bisa simply visit www.avsotd.com. Jadi di sana ada free speeches, free pidato, dan kemudian banyak contoh-contoh public speaking yang ada di sana. Jadi contoh public speaking ini juga saya gunakan saat kita adakan pelatihan workshop di public speaking community di
kampus saya dulu. Jadi teman-teman bisa praktis di sana, jadi feel free. Topik yang kedua, jadi ketika tadi kita sudah berbicara mengenai worth it nggak sih kita ikut public speaking class, atau ada nggak sih benefitnya, sudah terjawab di topik yang pertama. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua, praktis membuat kita sempurna. Itu udah saya terjemahkan dari bahasa Inggrisnya. So, how to address your ideas? Bagaimana sih cara menyampaikan ide dan gagasan teman-teman ketika teman-teman ada di meeting organisasi kampus, contohnya, atau meeting dengan pembimbing skripsi. Itu kita masih sangat kesulitan untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan kita. Karena apa? Karena kembali lagi yang ketika kita sampaikan tadi, kita cenderung memiliki low bargaining power. Kita a weak bargaining power, that's the correct term. Kita di posisinya itu sangat weak, lemah ketika kita negosiasi atau bargaining power ketika kita bertemu dengan dosen pembimbing skripsi. Karena beliau superior, tingkat pendidikannya yang sudah tinggi. Maksudnya bukan tinggi, tingkat pendidikannya yang sudah advance. Sudah matang ketimbang kita yang baru menempuh pendidikan di jenjang S1. Kemudian bagaimana cara mengimbangi hal tersebut agar teman-teman tidak takut ketika teman-teman menyampaikan ide dan gagasan terkait skripsi atau tesis kalian kepada beliau. How to present your ideas powerfully and inspire your audience to action. Put your audience first. Jadi put your audience first. Jadikan audiens atau pendengar kalian itu sebagai prioritas. Saya ambil contoh tadi lebih simple, lebih masuk ke keseharian kita. Contohnya ketika teman-teman di bimbingan skripsi dengan supervisor atau dosen pembimbing skripsi. Jadi letakkan beliau sebagai audience first. To connect with your listener, you need to understand why your topic is important to them. Jadi teman-teman harus cari tahu pertama, kenapa sih topik kalian itu penting untuk didengar oleh beliau atau oleh audiens. Kalian harus pikir dua kali ketika kalian menyiapkan presentasi atau bahan bimbingan di depan dosen pembimbing skripsi kalian. Menarik nggak sih? Atau berdasarkan expertise beliau, apakah ini teman-teman nggak perlu berpikir dulu apakah ide atau gagasan kalian akan disetujui. Jadi, to connect with your listeners again, you need to understand why your topic is important to them. You don't want the information you are sharing to just be about why you're great or focus only what you need from them. If you want to break through, your message needs to convey what's into for the audience. Why should they care? Kenapa pembimbing skripsi kalian atau audiens kalian ketika kalian memberikan seminar, mereka harus peduli? Why does your topic matter to them? It's vital to understand what motivates your listener, their goal, most pressing pains, problem, and desires. You can understand their motivation by researching your audience in advance. Jadi research first. Jadi teman-teman harus ingat ketika sebelum kalian menyampaikan ide dan gagasan, pastikan teman-teman melakukan research. Pertama, siapa audiens kalian? Siapa sih dosen pembimbing skripsi? Kalau saya misalkan apakah beliau itu dosen di expertise di hukum pidana. Jadi kalau saya memberikan ide dan gagasan saya melalui sudut pandang di hukum perdata, itu tentunya sangat tidak menarik bagi beliau dan pastinya akan ditolak mentah-mentah saat kalian menyampaikan. Kenapa? Karena itu bukan expertise beliau. Know the level of knowledge they have about your topic. Jadi pastikan teman-teman tahu tingkat knowledge yang dimiliki oleh audiens kalian. Cerita menarik saat saya KKN, saat itu saya KKN di Utara Bali. Ketika itu bukan di kelompok KKN saya, tapi di kelompok lain, tapi kita sharing saat kita selesai memberikan laporan PKL, saat kita sudah selesai KKN, bukan PKL. Saat itu mereka mengundang expert
yang ahli di bidang pengelolaan sampah. Jadi diundanglah profesor yang ahli di bidang lingkungan, khususnya di expertise di pengelolaan sampah, recycling lebih tepatnya. Diundang ke desa untuk memberikan workshop sama seperti ini, tapi person to person. Saat itu yang hadir warga desa banyak sekali, hampir 50 orang atau 60 orang. Si profesor kembali menjelaskan, beliau menjelaskan apa sih sampah, bagaimana cara recycling sampah, dan benefit recycling sampah, dan lain sebagainya. Dan beliau juga menjelaskan tips-tips untuk membedakan tong sampah untuk plastik, tong sampah untuk yang organik, dan lain sebagainya. Dan saat itu warga banyak yang berdiri di saat itu di desa tersebut dan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing sebelum acara selesai, dan mereka menertawakan profesor tersebut. Tentu ini merupakan hal yang sangat mengecewakan. Ketika digali lebih mendalam, ternyata desa tersebut ialah desa Penglipuran di Bali. Kalau kalian teman-teman Google, itu termasuk salah satu desa terbersih di dunia yang sudah mendapatkan award dari banyak organisasi-organisasi di dunia dengan keahliannya mereka recycling. Jadi itu sangat salah besar ketika profesor tersebut introduce kembali bagaimana cara recycling sampah, padahal audiens kalian itu sudah expert di bidang tersebut. Mereka sudah expert dan mereka sudah mendapatkan award dari banyak organisasi di dunia dan sudah diakui oleh dunia sebagai salah satu desa terbersih. Jadi itu salah satu sebabnya teman-teman harus tahu siapa audiens kalian. There is nothing more insulting than sharing basic information to a highly knowledgeable audience, or on the other hand, speaking at too high a level to a beginner audience. Balik lagi ke contoh yang saya sampaikan, real contoh yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi pastikan teman-teman research siapa audiens kalian, background-nya, apakah mereka sudah expert di bidangnya atau masih beginning atau middle. So understanding your audience and their expectation can make the difference between a run-of-the-mill presentation and an unforgettable one. So jangan lupa pastikan teman-teman untuk put your audience first. Kedua, ketika kalian sudah tahu audiens kalian siapa, dan kalian sudah research, dan kalian sudah tahu apa yang ingin kalian sampaikan, be concise. There is nothing worse than a presentation that seems like it will never end, or a person who just drowns in you. Be concise. Jadi pastikan slide presentation kalian itu tidak lebih dari 20 slides. Jadi 15 atau 20 itu sudah perfect, dan pastikan tidak banyak teks, for example, atau full of text. So 50 sampai 70 kata itu sudah sangat cukup. Jadi be concise. And last, be memorable. Jadi kalian akan diingat saat kalian menyampaikan ide dan gagasan kalian itu, kalian akan diingat, ada yang mengatakan bahwa kalian akan diingat berdasarkan first impression kalian. So the first called the primary and recency effect. Research show that we remember the information at the beginning and end of a presentation will be 2 times more than the information in the middle. Jadi ingat, mereka hanya akan ingat presentasi kalian di awal dan di akhir. Jadi sangat jarang mereka bisa ingat presentasi kalian di middle. Jadi fokus sampaikan ide dan gagasan kalian di pertama atau di akhir, jangan di tengah-tengah. Itu mengapa saya sampaikan hasil research-nya tadi di pertama. Jadi agar teman-teman tahu apakah public speaking workshop itu worth it atau enggak. Jadi you should also focus on repetition, because repeating information is shown to help us retain in our long-term memory. Jangan lupa ulangi poin-poin penting yang ingin kalian sampaikan.
Jadi consider this: within 20 minutes, we forget 40% what we learned. After another 40 minutes, we forgot half of it. One day later, we will have lost more than 70%. Jadi untuk agar ide kalian itu memorable, jadi repetitions berdasarkan hasil research itu sangat berperan penting. Itu sebabnya repetisi itu juga teman-teman temui di iklan, di televisi, atau selebgrams yang endorse produk, for example, paid promote. Mereka menggunakan classic technique in advertising, sales, and influencing communication of all kinds. Repetition is a classic technique. If there is an important message you truly want your audience to remember and take away, saying it once is likely not enough. Jadi dengan contohnya ketika kalian ingin promote sebuah produk, jadi untuk menyampaikan satu poin penting atau poin promosinya hanya satu kali, itu tidak berdasarkan hasil survei itu tidak influential, jadi tidak akan mempengaruhi audiens kalian. Try repetition is a classic technique in advertising, sales, and influential. Teman-teman yang bergerak di bidang sales, marketing, jadi pasti sudah paham dengan teknik repetisi itu. Jadi itu sangat penting sekali untuk teman-teman bisa memorable, diingat oleh audiens. When structuring your information, be mindful to place your most important details at the beginning and then to reinforce them again at the end. If your presentation is long, ini sangat penting ketika teman-teman presentasi skripsi. Jika presentasi kalian panjang, you want to break it into smaller sections, and so that each section has its own beginning and ending for maximum effectiveness. So jangan lupa kalau memang itu sangat panjang, terutama teman-teman mahasiswa hukum, teknik, dan lain sebagainya yang ketika kalian presentasi skripsi atau presentasi di kelas itu tidak bisa dipersingkat. Jadi kalian bisa break into smaller section and so that each section has its own beginning and ending for maximum effectiveness. Itu tadi mengenai ide dan gagasan. Sekarang kita masuk di public speaking at work. Jadi kita sudah selesai di kampus. Sekarang sudah saatnya teman-teman memasuki dunia kerja. Jadi ketika saya sudah melalui banyak sekali tahapan interview kerja. Jadi saya menyadari, semakin saya menyadari bahwa skill public speaking itu sangat kalian perlukan ketika kalian diundang untuk interview. So untuk teman-teman yang juga sudah mendapatkan invitation untuk interview, congratulations. Jangan lupa praktis public speaking kalian sebelum kalian bertemu dengan HR atau manager di departemen kalian. Candidates with strong public speaking skills are in demand for the many occupations that require the ability to speak to a group. Jadi speak to a group, jadi semua jenis pekerjaan saya rasa kalian harus memiliki ability to speak untuk berbicara di depan group meeting bersama supervisor, manager, bahkan junior trainee kalian. Public speaking is seldom, if ever, an entire job description, but dynamic and well-prepared speakers are highly valued by employers and tend to earn leadership position and important client contact roles. Jadi bagaimana bisa kalian kontak dengan klien dan klien trust kalian, mempercayai kalian kalau kalian tidak bisa menyampaikan ide dan gagasan kalian ke mereka. Kembali lagi ke ide dan gagasan yang sebelumnya saya sampaikan. Jadi untuk teman-teman yang ingin practice public speaking di tempat kerja, jadi bisa recall lagi di materi yang saya sampaikan sebelumnya. Presentation tips. Remember these rules. This is golden rules. Jadi yang teman-teman harus kuasai ketika teman-teman ingin menyampaikan presentasi. Tunjukkan passion kalian dan connect with your audience. Tunjukkan passion bahwa kalian sangat tertarik di bidang ini atau kalian memiliki expertise di bidang ini dan try to connect with your audience. Focus on your audience needs. Apa sih yang dibutuhkan oleh audience?
Misalkan kalian seminar, jadi Eureka saya lihat punya banyak sekali seminar atau workshop di bidang teknik dan lain sebagainya. Jadi itu sangat bagus sekali. Ketika teman-teman menyampaikan ide dan gagasan kalian di depan mahasiswa yang kalian berikan workshop, jadi fokus on what your audience needs. Apa sih yang dibutuhkan mahasiswa-mahasiswa ini? Jadi identify the topics and then prepare them, persiapkan materials, dan kemudian kembali lagi understand your audience. Kira-kira mereka sudah dapat topik ini nggak sih di kampus? Kira-kira mereka sudah dapat mata kuliah ini nggak sih di kampus? Jangan-jangan profesor yang ngasih mata kuliah ini lebih expert dan sudah materi yang diberikan oleh profesor sudah sangat komprehensif. Mereka butuh ini lagi nggak sih? Jadi meskipun mereka sudah dapat materi tersebut di perkuliahan, mungkin ada added value, jadi value tambahan yang bisa kalian sampaikan yang tidak dijelaskan oleh profesor di kelas. For example, like that. Keep it simple, concentrate on your core message. Jadi fokus on the core pesan inti yang ingin kalian sampaikan. Jangan lupa smile and make eye contact with your audience. Tersenyum. Jadi make eye contact itu sangat penting sekali. Bisa teman-teman bayangkan kalau presenter itu tidak memberikan eye contact. Jadi karena kita di sini online ya, jadi eye contact sangat sulit sekali. Tapi ketika teman-teman in class workshop, jadi eye contact itu sangat penting. Jadi ketika kalian memberikan eye contact, audiens itu ngerasa kehadirannya diapresiasi, jadi ngerasa kayak friendly, kalian itu friendly dan kalian apresiasi kehadiran mereka dan lain sebagainya. Start strongly, jadi pastikan ketika kalian memulai presentasi, start dengan fakta yang akan mensupport bahan-bahan presentasi kalian yang akan kalian sampaikan. Contohnya tadi sudah saya sampaikan, facts, start strongly. Fakta sudah membuktikan ada survei yang efektivitasnya 98,9%. Jadi saya sudah start strong. Kenapa sih public speaking workshop itu sangat berperan penting untuk mahasiswa dan lain sebagainya. Remember the 10 to 20, 30 rule. 10, 20, 30 rule for slideshow. Jadi ketika teman-teman ingin menyampaikan presentasi yang singkat, misalnya 20 menit, 10 slide itu sudah cukup. Dan kelipatannya, kalau 30, 20 cukup, kalau 1 jam 30 sudah cukup. Kemudian tell stories, jangan lupa untuk tell stories. Saya sudah coba practice tadi, saya tell stories yang akan related ke materi yang akan kalian sampaikan, dan use your voice effectively. Kalian harus tahu kapan kalian menaikkan tone suara kalian. Ketika kalian excited, biasanya tone suara kalian akan kalian naikkan secara refleks. Namun ketika kalian hanya menyampaikan sesuatu yang sifatnya standar dan public knowledge, dan biasanya kalian akan gunakan tone yang standar yang seperti yang saya gunakan saat ini. Jadi tone voice itu sangat berperan penting. Jadi kalau kalian nonton Emily in Paris on Netflix, kalau teman-teman nonton series Emily, judulnya Emily in Paris di Netflix, kalau kalian ingat di episode pertama, Emily itu memperkenalkan dirinya di depan orang-orang Prancis, dan kemudian salah seorang rekan kerjanya bilang, "Kenapa kamu teriak-teriak?" Jadi dia bilang, "Kenapa kamu teriak-teriak?" Jadi tone itu sangat penting ketika kalian present yourself, ketika kalian presentasi, pastikan kalian tidak terdengar teriak atau terdengar marah atau terdengar too excited. And how to win an argument, do and don't, and sneaky tactics. Ini kita sudah memasuki sesi terakhir.
Sebenarnya. Oke. Do, ketika kalian argumentation, do, lakukan. Stay calm, terutama untuk teman-teman yang suka debat atau join klub debat. Stay calm, jadi saya join kompetisi debat beberapa kali. Jadi saya sangat saya observe banyak sekali orang-orang yang ketika mereka debat, ketika mereka menyampaikan ide atau gagasannya itu tergebu-gebu. Seseorang tidak akan menangkap apa ide dan gagasan kalian kalau kalian menyampaikan sesuatu dengan tergebu-gebu. Jadi try to stay calm dan ingat use fact as evidence for your position. Selalu gunakan fakta, jangan gunakan opinion. Jadi teman-teman tahu ketika teman-teman berdebat dengan orang Batak contohnya, mereka selalu bergebu-gebu, tapi mereka selalu menyampaikan sesuatu dengan fakta, itu kabar baiknya. Jadi pastikan calm dan imbangi dengan fakta dan evidence for your position. Be like Batak. Contohlah orang-orang Batak ketika mereka berdebat. Kemudian ask questions, ajukan pertanyaan, kemudian use logic and appeal to higher values. Kemudian listen carefully dan be prepared for a good point and study your opponent. Jangan pelajari lawan bicara kalian dan look for win-win solution. Dan jangan get personal. Jangan kalian sangat easy, gampang to get personal. Jadi itu hanya debat, jadi jangan sampai debat tersebut influence your personal life. Dan don't get distracted. Jadi banyak sekali yang kesalahan-kesalahan yang kita buat seperti misalnya get distracted. Well, kita tadi tentang arguments, kemudian presentasi, kemudian fakta-fakta tentang public speaking. Jadi saatnya sesi discussion, our public speaking strategy. Mungkin saya kembalikan ke moderator atau teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Oke, baik Kak, karena ini ada yang raise hand, saya prioritaskan untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung dulu ya, Kak Arta. Nah, mungkin dari Kak Wahyudi. Oke. Thank you very much. Arta. Halo. Ya, halo. Mohon maaf tidak agak telat ya tadi masuknya. Tidak apa-apa, Mas. Ya, gini, mungkin udah di slide berapa tuh? Slide 6 kalau nggak salah tadi sudah baru masuk. Gini Kak Arta. Kalau untuk dengan mahasiswa atau dengan yang ini itu sepertinya lebih mudah. Saya biasanya public speaking ini lebih banyak digunakan untuk ke anak-anak di SMA atau SMK karena ini berhubungan dengan aktivitas organisasi saya di kepramukaan, karena biasanya saya cuma ketemu 1 minggu sekali ini. Itu yang saya hadapi biasanya sekitar 200 sampai 250 orang yang saya hadapi di lapangan gitu kan. Untuk berbicara itu kan tidak begitu mudah, walaupun saya sudah mengikuti beberapa pendidikan kepramukaan untuk sebagai coach ya atau pembina. Saya rasa masih ada yang kurang ini. Mungkin ada trik atau apa yang untuk menghadapi dengan audiens yang begitu banyak, yang bisa sampai 200 atau 150 orang. Adakah trik yang kita bisa ini kan yang bisa menjadi ini, yang bisa benar-benar bisa bicara nyaman? Kadang-kadang saya juga harus tertegun gitu, terdiam, aduh saya jadi lupa karena saya bicara di depan, mereka juga ikut bicara. Kalau untuk anak-anak mungkin yang sudah level di kuliah kayaknya lebih mudah dibanding dengan anak-anak yang masih di SMA ya, SMA atau SMK gitu. Gitu aja Kak Arta. Terima kasih nih atas saran dan pencerahannya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Wahyudi. Wah, terima kasih sudah sharing pengalaman dan profesinya.
Jadi saya sangat paham sekali situasi yang Pak Wahyu dialami, terutama ketika kita berhadapan dengan teenagers, anak-anak SMA, karena saya juga anak SMA beberapa tahun yang lalu. Jadi saya sangat paham sekali. Oke. Kita kembali ke put your audience first. Jadi teman-teman mungkin bisa cek di kolom komentar. Itu juga related dengan pertanyaan dari Mas Robi. Bagaimana sikap ketika kita melakukan presentasi di saat meeting? Pada suatu momen ketika kita lupa akan materi yang akan dibawakan, atau ketika ada pertanyaan dari audiens, kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan ini juga related dengan penjelasan saya yang akan saya sampaikan ke Bapak Wahyudi. Oke, kita mulai. Put your audience first. Jadi kembali lagi kita tekankan, letakkan pemirsa kalian atau penonton kalian first. Jadi ketika dikasihnya Pak Yudi tentu tahu itu anak-anak SMA. Gimana sih karakter-karakternya anak-anak SMA? Ketika kita berbicara, apakah ketika kita berbicara di depan anak-anak SMA sama seperti profesional ketika kita meeting dengan orang-orang kantor, manajer-manajer atau supervisor kalian? No. I disagree if someone say yes. Jadi anak-anak SMA kita mungkin di sini juga anak-anak muda. Kita setuju bahwa kita itu butuh conversation yang fun dan tidak terlalu serius misalnya, atau banyak jokes, atau banyak kita berinteraksi dengan sosial media. Mereka akan sangat tertarik dengan hal-hal yang sifatnya klise atau fun, seperti misalnya contohnya. Jadi first mungkin Pak Wahyudi bisa make yourself fun. Not fun in a fun way. Jadi mungkin bahan presentasinya atau bahan ceritanya yang ingin Bapak sampaikan itu mungkin bisa karena ketika kita berbicara dengan anak-anak SMA, ketika saya masih SMA, saya bisa bilang kepala saya masih rada-rada kosong nih. Saya masih nggak knowledgeable ketika kita sudah kuliah misalnya. Saya masih nggak tahu apa sih itu public speaking, atau mungkin saya tidak tahu materi apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudi misalnya. Saya nggak tahu itu topiknya karena saya saat itu masih awam. Jadi mungkin bisa diakali dengan menyampaikan materi tersebut tidak terlalu berat. Jadi mungkin bisa disampaikan dengan diawali dengan materi-materi yang ringan tapi mengena. Jadi itu bisa diakali untuk mendapatkan atensi atau perhatian dari anak-anak SMA atau anak-anak muda jika observer atau audiensnya anak-anak muda. Yang kedua, seringkali kita ketika berhadapan dengan audiens yang sangat banyak, misalnya ada 50, 100. Saat itu saya 500 orang. Ketika saya mendirikan UKM Public Speaking, saya ingat betul, ketika saya menyebar pamflet, itu anggotanya hanya 5 orang. Baru kemudian 6 orang anggota UKM Public Speaking itu sudah sampai di angka 700 dari di seluruh fakultas di kampus saya. Itu lumayan sangat banyak, dan itu saat itu dinobatkan sebagai UKM terbesar dan termuda di angkatan saya. Jadi saya sudah mulai lagi tuh, padahal saya founder UKM Public Speaking, jadi saya juga merasa sangat kurang ketika saya berbicara di depan 500-700 orang. Itu sangat banyak sekali di aula. Jadi nervous, keringatan, itu hal yang wajar. Kembali lagi itu yang disampaikan pada penelitian sebelumnya bahwa itu merupakan hal yang wajar, itu hal yang lumrah yang dialami oleh siapapun. Jadi kembali lagi, practice makes perfect. Jadi terus berlatih. Jadi pasti akan sampai di saatnya ketika kita sudah bertemu dengan banyak orang, itu sudah tidak ada permasalahan lagi. Jadi awal-awal saya belum terbiasa ketika saya berbicara di depan banyak orang seperti itu. Tapi setelah saya lewati 1, 2, 3 kali, beberapa kali, itu sudah mulai terbiasa. Jadi pastikan bagaimana sih caranya biar mengatasi rasa ketakutan, jadi fear. Itu pastikan Bapak make eye contact.
Jadi perbanyak eye contact, jadi jangan lupa banyak tersenyum dan kemudian make jokes, for example, ketika di presentasi. Karena ketika kita menyampaikan jokes, itu kita akan mencairkan suasana. Jadi ketika mungkin teman-teman sudah pernah menyampaikan jokes ketika presentasi. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing bagaimana sih feel-nya. Feel-nya itu kita merasa seperti kita blend, menyatu dengan mereka. Ketika mereka tertawa dan suasana semakin mencair, kita ngerasa udah kayak kita bagian dari mereka. Kita ngerasa kayak kita bagian dari mereka dan kita maju ke depan kelas dan kita berbicara. Padahal mereka bagian dari mereka. Tapi ketika presentasi kita itu rigid, jadi sama sekali orang-orang diem, orang-orang ngelihat HP, kita itu ngerasa kayak jauh, kita ngerasa kayak kita bukan bagian dari komunitas. Mungkin teman-teman juga alami hal yang serupa, mungkin nanti bisa sharing. Jadi untuk menghindari hal-hal yang rigid seperti itu bisa kita awali dengan refreshment. Refreshment bisa Bapak sampaikan jokes, terutama misalnya audiensnya anak-anak SMA. Kita pakai misalnya jokes yang misalnya yang lagi tren, yang mereka lagi hangat-hangatnya dibahas, itu bisa diakali dengan perbanyak nonton stand up comedy atau komedi di YouTube dan lain sebagainya. Saya tidak menyampaikan bahwa teman-teman harus jadi clown atau komedian untuk menjadi public speaking yang baik atau ketika menyampaikan presentasi. Tapi tidak ada salahnya menjadikan komedi 1 atau 2 menit sebagai refreshment, karena refreshment itulah yang akan membawa kalian blend atau menyatu dengan audiens kalian. Jadi tidak hanya untuk anak-anak muda, jadi strategi tersebut juga bisa kalian terapkan untuk di informal situation, tapi tidak ketika di tempat kerja, karena jokes yang demikian itu tidak bisa dianggap serupa oleh rekan-rekan kalian, kerja kalian di tempat kerja. Jadi pastikan ketika kalian memakai refreshment strategi atau joke strategi ketika kalian meeting di tempat kerja atau dengan klien, pastikan itu joke-joke yang sifatnya classy. Jadi bukan joke-joke yang sifatnya dibahas oleh kita-kita di pasaran, tapi pastikan jokes-jokesnya tag-nya berbeda. Iya, Pak Wahyudi, ada pertanyaan? Saya lihat raise hand dari Pak Wahyudi. Iya, terima kasih penjelasannya, sangat mudah sekali dimengerti. Alhamdulillah ya. Memang dari tadi yang beberapa presentasi yang sudah saya ikuti ya. Ini juga sekalian saya support ya. Adik-adik, mungkin teman-teman yang mau nanti ngelangkah ke kerja ini, apa yang dikatakan sama Kak Arta itu benar sama sekali, karena saya sempat mengalami dulu tahun 2013 saya pernah mendapat panggilan dari 13 perusahaan dalam negeri, perusahaan asing. Saya belum menguasai, jujur. Saya belum menguasai public speaking ini, belum sama sekali, karena saya cuma bekerja dulu pada pekerjaan dengan jabatan hanya dengan pengalaman ya. Setelah itu ya itu sangat berat sekali ya, karena saya sempat mengalami ada public ada panggilan itu kita harus berbicara dalam bahasa Inggris. Mungkin ada 5 perusahaan, kebenaran itu dari Australia, dari India, dan juga ada yang lokal juga, dan ada juga yang dari Inggris. Mereka bertanya langsung cuma dalam bahasa Inggris. Ya itu support teman-teman nih, penting sekali. Saya ini kalau saya mungkin udah nggak emang waktunya buka ini, cuman sibuk di organisasi dan juga sibuk wira swasta ya, karena saya ngerasa emang ilmu ini masih kurang, walaupun dengan umur, mungkin sekarang umur saya udah 48 tahun, tapi saya alhamdulillah saya masih bisa mau belajar ya. Support buat teman, terima kasih nih. Kak Arta, terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi. Ya. Terima kasih sekali Pak Wahyudi. Saya juga alami hal yang serupa ketika saya saat itu yang interview yang terberat yang saya alami itu saat saya bekerja di IP Legal Analyst di Brussels. Karena karakter orang Belgium sana itu yang straightforward. Jadi
kembali lagi ke yang disampaikan Pak Wahyudi, itu sangat baik sekali inputnya. Jadi public speaking itu sangat penting ketika kalian di-invite ke stage interview. Mungkin Pak Wahyudi miss presentasi saya di bagian yang awal, saya sudah sempat jelaskan, sampaikan perihal tersebut. Jadi teman-teman jangan takut untuk sampaikan ke audiens kalian, apakah itu HR atau manager, director yang interview kalian. Kalau kalian tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan, itu tidak apa-apa atau tidak masalah sama sekali untuk menjawab. Saya tidak bahwa teman-teman tidak tahu jawaban atas pertanyaan tersebut. Jika memang misalnya itu sudah expertise kalian, saya berikan sebagai contoh, expertise saya di hukum hak kekayaan intelektual, jadi copyright, patent, trademarks, dan lain sebagainya. Ketika saya interview, for example, contohnya saat di posisi sebagai IP analyst di Darts IP, itu memang pertanyaannya itu di expertise saya. Bukan berarti ketika saya menjawab tidak tahu, bukan berarti teman-teman sama sekali dianggap bodoh atau lain sebagainya. Tapi menjawab ketidaktahuan yang saya maksudkan di sini itu di detail-detail, di some details, beberapa detail-detail yang kemungkinan tidak out of your topics. Di luar daripada jangkauan kalian, jangkauan wawasan kalian. Misalnya, saya ditanya tentang proses registrasi saat itu, tentang trademark. Saya ditanya bagaimana prosedur untuk opposition saat itu di Brussels, karena saya saat itu masih fresh, saya belum tahu bagaimana sih prosedur untuk opposition di praktis. Jadi saya jawab tidak tahu, tapi kemudian saya untuk prosedur oppositionnya saya jawab saya tidak tahu. Mohon maaf, saya tidak tahu karena saya belum terjun langsung di proses oppositionnya, tapi berdasarkan teori yang saya pelajari di kampus, saya tahu konsep oppositionnya bla 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 dan bla. Jadi saya jelaskan kontra narasi. Jadi ketika teman-teman ingin menjawab tidak tahu, jangan full stop, jangan titik. Jadi usahakan kalian elaborate lagi. Mungkin berdasarkan teori yang saya pelajari di lingkungan kampus, itu praktisnya teorinya seperti ini, bla bla bla, dan mungkin seharusnya pelaksanaannya pun seperti ini. Tapi mungkin di praktis itu berbeda dengan teori yang kita pelajari. Jadi saya sampaikan seperti itu. Jadi jangan takut untuk bilang bahwa itu di luar jangkauan kalian dan tidak tahu. Jadi sama sekali kalian tidak akan dianggap bodoh. Jadi kembali lagi itu di fine-tuning verbal and non-verbal skills. Jadi oral communication skill were the number one skill that college graduates found useful in the business world. Sudah dibuktikan dengan Pak Wahyudi tadi bahwa skill public speaking itu sangat diperlukan ketika kita sudah lulus dari dunia perkuliahan atau sekolah. Jadi berdasarkan survei dari Profesor Andrew tahun 2004 itu 99,9% itu benefit engaging a public speaking. Jadi mungkin teman-teman ketika nanti sudah tidak berkuliah online, jangan takut untuk enroll kelas public speaking. Jadi nggak perlu yang public speaking kelas yang mahal-mahal, jadi usahakan cari yang gratis. Jadi kalian bisa practice dan nanti ketika kalian sudah lulus, kalian sudah ready. Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Mungkin teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, ini sudah ada di kolom chat, Kak. Untuk yang Kak Robi tadi sudah terjawab sekalian include sama Kak Wahyudi ya. Nah, ini aku mau membacakan untuk dari Kak Rehan. Gimana caranya memberikan pendapat ketika dalam diskusi penting, tapi kadang menjadi ribet berbicara? Oke, terima kasih. Kita semua pernah alami itu. Saya akan kembali lagi ke sebentar. Oke, keep it simple. Ketika kalian sudah tahu kalian tipenya yang nervous, dan itu saya tahu memang butuh waktu. Kita butuh waktu untuk mengatasi. Jadi ada sebagian orang yang ketika saya mendirikan UKM Public Speaking Community, ada dosen yang bilang,
dosen psikologi. Beliau bilang public speaking itu skill bawaan. Jika memang kalian lahir memang sebagai oratoria yang ulung, ya kalian ya public speakingnya bagus. Kalau kalian malu-malu ya emang kalian memang tidak ditakdirkan untuk bisa punya public speaking yang bagus. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat dosen tersebut. Public speaking itu bukan skill bawaan, tapi bisa dilatih. Begitu juga dengan skill-skill lainnya, seperti memang ketika kalian belajar gitar, otak kalian memang dilatih untuk itu, sama seperti misalnya public speaking. Jadi untuk teman-teman yang saya amati juga ada karakter yang memang ketika berbicara terkesan terburu-buru, tapi memang karakternya seperti itu. Tapi ketika sudah ditrain, dilatih untuk berbicara di depan publik, itu menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Jadi jangan lupa teman-teman untuk practice. Jadi ketika kalian sudah tahu, teman-teman, ketika kalian akan berbicara di depan publik, kalian akan mengatakan sesuatu atau intonasi bicaranya sangat cepat, make it simple. Jadi usahakan kalian jangan bicaranya panjang-panjang, keep it simple. Yang penting pesan yang ingin kalian sampaikan itu tersampaikan. Jadi first, make it simple. Yang kedua, tarik nafas dalam-dalam. Itu sangat baik sekali. Jadi agar adrenalin kalian itu lebih turun. Jadi jangan lupa tarik nafas. Jadi teman-teman biologi pasti tahu apa sih efek dari diafragma ke adrenalin. Itu sangat related sekali. Jadi tarik nafas, kemudian persiapkan diri kalian, minum, drink water sebelum kalian bicara. Kemudian it just an audience, itu hanya audience. Mereka nggak bakal gigit kalian kok. Mereka nggak bakal nanya pertanyaan yang di luar dari jangkauan kalian. Jika kalian sudah pelajari topik yang ingin kalian sampaikan, itu poinnya. Kalau kalian merasa kalian belum mempelajari topik yang kalian ingin sampaikan, jadi usahakan tunda dulu. Jangan sampai kita bikin malu diri kita sendiri. Kita menyampaikan hal yang sama sekali kita tidak tahu. Jadi ketika seseorang mengajukan pertanyaan, kita tidak bisa menjawab. Jadi bukan berarti kalian menjawab saya tidak tahu akan menyelesaikan masalah, tapi ketika kalian menjawab pertanyaan tidak tahu untuk pertanyaan dasar yang harusnya kalian ketahui, itu akan memberikan efek yang negatif. Jadi kembali lagi untuk melatih intonasi kalian, pastikan kalian pertama stay calm, and then kedua make it simple, ketiga tarik nafas, kemudian minum, dan keempat pastikan kalian kuasai materi yang ingin kalian sampaikan. Dan yang terakhir cukup praktis, pasti kalian akan sampai di tahap tersebut. Mungkin Mas Robi ada pertanyaan lagi? Mas Robi, tadi sudah terjawab ya, Kak? Include sekalian jawabnya Mas Rehan tadi. Karena pertanyaannya bagaimana mengatur intonasi bicara agar tidak terburu-buru, sehingga terkadang informasi yang disampaikan tidak jelas. Iya, sudah saya jelaskan yang tadi, stay calm. Jawab. Iya, sudah terjawab, saya rasa. Oke. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas, dari Kak Faisal Rahman. Bagaimana cara mengatakan tidak setuju kepada manajer atau pimpinan perusahaan atas usulan rencana kerjanya yang tidak realistis atau tidak memiliki data yang cukup? Oke, terima kasih Mas Faisal. Saya sedikit kembali ke Mas Robi. Jadi Mas Robi, saya juga pernah mengalami hal tersebut ketika saya SMA. Jadi apa yang saya lakukan? Ketika kalian presentasi, pastikan Mas Robi itu apa itu bahasa Indonesianya, letakkan poin-poin penting, key points yang ingin Mas sampaikan. Jika tidak ingin terlihat membaca misalnya, atau terburu-buru atau terkesan membaca terburu-buru, kalian bisa list di PowerPoint. Jadi kalian bisa baca itu secara slow, kemudian chill ketika kalian presentasi. Jadi pasti seperti misalnya yang saya contoh seperti ini. Jadi bisa kalian sampaikan dengan bullet point, jadi step by step. Jadi
untuk menghindari kalian membaca terburu-buru. Secara psikologis, ketika kalian melihat teks yang sangat panjang, itu kalian akan kepala kita itu akan secara refleks akan membaca. Jadi membaca dengan cepat agar itu cepat selesai misalnya, agar presentasi ini cepat selesai. Jadi dengan bullet point dan kalian pelajari sebelum kalian presentasi, ketika kalian presentasi itu ritmenya akan lebih bagus dari kalian meletakkan teks yang sangat panjang. Mungkin kalian bisa praktis ketika nanti kalian presentasi, kalian cari tahu perbedaannya. Contohnya bullet point dengan kalian letakkan teks yang panjang misalnya seperti ini full. Jadi kita akan terkesan terburu-buru karena itu memang sudah normalnya kita ingin menyelesaikan tersebut dengan hanya membaca tanpa improvisasi. Dengan improvisasi itu saya rasa impossible, saya rasa unlikely untuk intonasinya itu terburu-buru. Jadi Mas Robi bisa praktekkan ketika nanti. Kembali lagi ke Mas Faisal tentang cara mengatakan tidak setuju. Wah, saya menyatakan tidak setuju banyak sekali ke manajer saya, terutama dengan IP strategi ketika saya di DHL. Well, stay calm. Itu hanya manajer. Stay calm. Jelek-jeleknya kalau di sini di PHK atau dipecat itu sangat susah sekali. Saya tidak tahu kalau di Indonesia mungkin gampang. Jadi kalau dipecat setidaknya prosesnya makan lama kalau mereka tidak setuju. Nggak ada yang bercanda. Jadi stay calm. Mereka hanya manajer kalian. Mereka pun dapat ide dari kalian. Stay calm ketika kalian ingin menyampaikan pendapat. Be straightforward. Orang Belanda itu terkenal straightforward. Kalau mereka tidak suka, mereka tidak suka. Jadi misalnya saya sampaikan contoh. Saat itu manajer saya sedang menjelaskan sesuatu dan menanyakan pertanyaan ke salah satu kolega. Jadi pertanyaannya sebut saja pertanyaan A. Kemudian salah seorang bukan yang ditanyai oleh manajer saya menjawab dan menjelaskan secara panjang. Dan manajer saya bilang, saya tanya si A, saya nggak mau dengar penjelasan dari kalian. Itu orang Belanda. Kalau kalian jangan ditanya ya kalian jangan jawab. Jadi saya rasa itu juga secara general berlaku untuk di perusahaan manajemen kita secara pribadi. Kalau misalnya kita bertanya ke seorang A, kita pasti ekspektasi jawaban dari A. Jadi sangat annoying kalau kita mendapatkan jawaban dari yang sok tahu dari misalnya si B, si C, si D. Jadi kembali lagi ke Mas Faisal, pastikan Mas memang seseorang yang layak pendapatnya didengar. Jangan sampai kita dari departemen legal menyampaikan pendapat atau ke manajer dari divisi marketing. Itu irrelevant. Jadi ketiga, use facts. Jika memang kita memang relevan untuk didengar pendapatnya, pastikan kita menggunakan fakta sebagai bukti dari kontra narasi yang ingin kita sampaikan. Misalnya, wah, prosedur proyek ini sangat bagus. Rencananya terdengar realistis, tapi berdasarkan dokumen yang dikirimkan oleh klien tertanggal sekian menunjukkan hasil yang sangat berbeda. Jadi mungkin langkah bijaksana kita mungkin Masnya bisa sampaikan mengganti strategi dan lain sebagainya. Pastikan gunakan fakta, jangan hanya opini. Jadi agar meyakinkan manajer kalian atau pimpinan perusahaan itu bahwa berdasarkan fakta di lapangan mengatakan bahwa memang rencana kita tidak realistis didukung oleh fakta-fakta yang ada. Entah kalau saya dihukum fakta-faktanya biasanya berdasarkan jurisprudensi, kemudian peraturan perundang-undangan, kemudian keadaan dan variabel-variabel hukum lainnya yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Tapi saya juga tidak tahu di bidangnya Mas Faisal seperti apa, jadi mungkin saya hanya sampaikan in general use fact. Kemudian ask questions. Ask question di sini sangat luas. Misalnya kemungkinan terburuk, apa plan B kita? Misalnya kalau memang plan yang tidak realistis ini nantinya ketika kita implementasikan gagal.
Jadi ask question. Nanti ketika jadi akhirnya manajer kalian akan kemudian automatically berpikir, wah benar juga kalau bisa berdasarkan pertanyaan itu. Jadi mereka akan mempertimbangkan kembali plan-plan yang tidak realistis tersebut. Keempat, use logic. Use logic. Kemudian jika fakta kalian sudah didukung oleh logical thinking atau logical statement, itu biasanya highly charged, pendapat kalian akan diterima oleh manajer kalian. Saya dan teman-teman sudah sangat sudah buktikan, mungkin teman-teman yang bekerja juga, fakta dan logik itu sangat berperan penting ketika kita menyampaikan pendapat. Kemudian appeal to higher values. Sampaikan pendapat kalian itu ke level yang lebih advance, yang lebih maksud saya di sini yang lebih advance itu bukan ordinary atau yang tidak harus spesial, tapi misalnya ide-ide tersebut memang misalnya menguntungkan perusahaan atau perusahaan diuntungkan ketimbang dengan plan yang tidak realistis yang disampaikan sebelumnya. Ketika perusahaan itu mereka profit oriented, so pastikan kalian menyampaikan pendapat yang ada value untuk perusahaan. Jadi misalnya cost bisa mengurangi cost, kemudian efektif dan lain sebagainya. Itu bisa kalian pertimbangkan. Mungkin Mas Faisal ada pertanyaan? Oke, tidak. Mungkin bisa saya lanjutkan ke Mbak Yeni. Ya, bisa Kak. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Pertanyaan dari Kak Yeni. Gimana cara atur mindset supaya nggak perlu insecure atau merasa rendah diri saat menghadapi audiens yang dianggap lebih wow atau mengintimidasi? Terus gimana hilangin rasa takut kalau audiens bakal mikirin yang negatif atau ngejudge saat kita presentasi nanti? Oke, terima kasih Mbak Yeni. Kita semua alamin ini juga. Ketika kita berbicara di depan orang-orang yang kita rasa profile background-nya itu sudah wow atau bagus atau fancy. Mereka juga manusia kok. Mereka juga ada di posisi kita sebelumnya. Jadi jangan merasa bahwa mereka melihat kita di posisi yang lebih lower atau rendah, tidak sama sekali. Jadi kita semua equal. Jadi yang beda di sini hanya pengalaman. Yang beda sendiri mereka lahirnya duluan, kemudian sekolahnya duluan daripada kita, bukan berarti mereka pengalaman dan knowledge itu tidak berbanding lurus. Jadi bukan berarti orang yang sudah pendidikan tinggi, pengalamannya juga bijaksana misalnya, atau orang yang pengalamannya banyak, bukan tentu mereka bijaksana dan knowledgeable. Jadi selalu berpikiran seperti itu. Jadi semua orang equal, jadi belum tentu mereka menguasai di bidang ini. Misalnya ketika saya memberikan presentasi di bidang hukum, intellectual property, tapi expert saya itu profesor yang sudah berpengalaman misalnya di hukum pidana. Tentunya saya ada added value karena saya menguasai di bidang ini lebih dari beliau. Misalnya seperti itu. Bukan berarti kalian tidak equal atau dipandang rendah, tidak sama sekali. Jadi jangan sampai kalian berpikiran seperti itu. Saya tahu itu insecurity. Jadi kita bakalan insecure misalnya sebelum kita menyampaikan presentasi. Jadi stay calm as long as you fact and evidence and then use your logic and appeal to higher values, like nothing bad will happen. Jadi anggap saja diri kalian equal. Jadi jangan berpikiran negatif sebelum kalian melakukan presentasi. Kemudian bakal ngilangin rasa takut kalau audiens bakal mikirin yang negatif, ngejudge saat kita presentasi nanti. Jadi pastikan kalian prepare materi kalian 10, 20, 30. Use that rule kalau kalian ingin menghindari judgment. Jadi pastikan presentasi kalian menarik. Gunakan 10, 20, and 30 rule. Jadi remember this rule.
show your passion, connect with your audience, focus on your needs, keep it simple, smile and make eye contact, start strongly, remember the 10, 20, 30 rules for slideshow, tell stories, use your voice effectively. Jadi mengatasi rasa takut bukan berarti kita harus bilang kalian jangan takut, sama sekali tidak membantu. Jadi untuk mengatasi rasa takut, solusinya kalian persiapkan diri kalian dengan baik. Jadi untuk menghilangkan judgment, jadi untuk memprevent judgment. Pastikan kalian following this rule. Remember jangan slide itu tidak perlu yang panjang-panjang. Jika kalian ingin berbicara 15 atau 20 menit, 10 slides itu biasanya cukup. 25-30 menit, 20 slides itu biasanya cukup. Lebih dari 30 menit, 30 slides itu cukup. Biasanya untuk presentasi tesis atau presentasi yang memang membutuhkan waktu pembahasan yang alot dan panjang, biasanya 30 slide. Tapi untuk kita yang mahasiswa 10-15 itu sudah sangat cukup. Jadi untuk menghilangkan judgment, pastikan kalian prepare diri kalian sendiri sebelum kalian menyampaikan materi. Jadi pelajari materi yang ingin kalian sampaikan, ketahui siapa audiens. Kembali lagi ke pertanyaan Mbak Yeni, saya akan recall lagi ke sini. Put your audience first. Jadi kita harus tahu siapa sih audiens kita. Kira-kira bakal dijudge seperti apa ya? Kalau misalnya pertanyaan itu ada di pikiran kita, jadi kita harus tahu audiensnya siapa ya. Kira-kira bakal dijudge seperti apa. Jadi misalnya manager atau yang misalnya legal manager, ketika kalian menyampaikan pendapat, tentunya kalian sudah tahu ekspektasi judgment-nya bakalan seperti apa. Karena mereka memang ruang ekspertisnya di legal. Kalau memang marketing, memang judgment-nya akan di ruang lingkup marketing dan lain sebagainya. Jadi hilangin rasa takut kalau audiens bakal mikirin yang negatif, itu sangat sulit untuk dihilangkan. Jadi karena memang itu sudah naluri kita. Jadi kita memang sudah punya naluri tersebut. Jadi itu hal yang sangat normal. Tapi untuk menghindari the real judgment, ketika kalian selesai presentasi, itu dapat kalian akali dengan know your audience first dan lain sebagainya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu sangat berguna sekali, teman-teman bisa praktis karena sudah saya hal ini juga sudah saya praktis berulang kali. Saya juga di project-project penting ketika saya memulai presentasi itu saya juga mengalami rasa takut kalau audiens bakal menyampaikan hal yang negatif ketika saya presentasi. Di sini yang penting bukan mikirin hal yang negatif. Kalian nggak perlu memikirkan apa yang dipikirkan di pikiran mereka. Yang perlu kalian pikirkan apa yang akan mereka katakan, hal negatif apa yang akan mereka katakan ketika kalian sudah selesai. Jadi tidak perlu kita memikirkan apa yang masih ada di pikiran mereka. Itu none of my business. Jadi bukan urusan saya. Jika memang mereka masih berpikir hal yang negatif, misalnya judgment-nya hanya dari appearance, pakaian, look, misalnya kelihatan belum mandi, misalnya itu kan judgmental, lebih ke personal, misalnya body shaming or whatever. Tapi yang di sini yang lebih saya sampaikan itu hal yang negatif yang mereka sampaikan ketika kita selesai presentasi, atau lebih dikenal kita dengan presentation output, hasil dari presentasi. Itu yang kita patut antisipasi dengan put your audience first dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya yang saya maksudkan itu ada di sini. Oke, terima kasih Mbak Yeni. Ada pertanyaan? Oke, mungkin dari saya ya, Kak Arta. Jadi, gimana sih Kak Arta caranya, misal kita lagi mau presentasi nih, tapi presentasi yang dimana itu benar-benar dilihat banyak orang, dan orang yang melihat tuh emang, dia tuh lebih pro dari kita, tapi kita tuh bukan tipikal orang yang bisa menghafal. Jadi kita kalau nggak bisa ngafal kan biasanya ambil poin-poinnya tuh Kak. Nah udah ambil poin-poinnya, karena pas hari H tuh jadi kayak grogi, ngeblank. Nah itu gimana nih Kak tips and triknya? Itu hal yang sangat normal sekali. Jadi jangan rasa itu part of disease. Kalau kalian misal
tipikal yang reading, kalian mungkin banyak bisa buat small note. Saya juga biasanya lakukan hal yang seperti itu. Contohnya akan saya berikan contoh. Sebentar, saya akan video. Oke, saya belum bisa lihat nih. Videonya kelihatan nggak sih? Oke. Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, misalnya dengan bawah, tips seperti ini, yang kecil. Jadi Mbaknya bisa bawa tanpa ngelihat ke belakang, biasanya di slide kan adanya di sebelah kanan atau di sebelah kiri belakang kita. Biasanya kita juga nervous mahasiswa kan, jadi kita bisa akalin dengan bawah contekan kecil seperti ini. Itu highly acceptable, nggak bakalan ada yang protes kecuali memang dosen kalian strict bilang kalian tidak boleh bawa notes dan harus dihafal. Jadi jika memang dosennya itu strict seperti itu, Mbak bisa akalin dengan bullet point seperti ini. Jadi pastikan Mbak sudah akalin bahwa nanti ketika presentasi Mbak akan hanya sampaikan additional satu kalimat misalnya, atau nggak sampai satu paragraf, misalnya 2 kalimat. 2 space misalnya, show your passion and connect with your audience, dan kemudian Mbak bisa sampaikan beberapa misalnya hanya 20 kata untuk mensupport the first bullet point pertama. Itu sangat berguna sekali untuk kita yang tipikal tidak bisa mengingat. Jadi teman-teman bisa improvisasi pernyataan yang kalian sampaikan di bullet point, misalnya show your passion and connect with your audience. Tunjukkan passion dan connect with your audience, misalnya. Mbak bisa sampaikan seperti itu dan elaborate lagi, misalnya hanya 10-20 kata. Jadi kemudian continue ke bullet point yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi bahan presentasinya itu yang disiapkan, misalnya kalau saya juga bukan tipikal yang menghafal. Strategi saya siapkan materi-materi yang ingin saya sampaikan di Microsoft Word dan saya print. Kemudian saya highlight dengan highlighters yang warna kuning itu, brandnya Stabilo. Stabilo itu ya bahasa Indonesianya. Kita highlights, kemudian kita highlights, Mbak sudah tahu nih yang Mbak akan sampaikan. Oh ini, dan yang ini juga. Mbak bisa put itu di bullet point, dan yang di bullet point yang seperti yang saya contohkan di sini. Kemudian ketika kalian sudah tahu di bullet point yang akan kita bahas, kemudian yang langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah elaborate, improvisasi. Improvisasi caranya bagaimana? Bukan dengan opini, tapi dengan bahan-bahan yang sudah saya siapkan di Microsoft Word tadi. Bukan dengan menghafal, tapi dengan highlight. Jadi highlight, kemudian teman-teman bisa lipat misalnya di highlight yang sudah kalian print itu, dan kalian bawa ketika kalian presentasi. Tapi pastikan dosen kalian fine dengan itu. Tapi kalau misalnya kalian memberikan presentasi di depan publik, misalnya KKN atau PIKHAL, itu saya rasa hal yang lumrah, itu bisa, asalkan itu kalian tidak bawa kertas HVS yang A4 black besar banget. Bisa kalian akalin dengan yang kecil yang saya contohkan tadi. Atau sekarang bisa diakalin dengan HP. Kalau misalnya kalian iPhone, itu kalian bisa connect presentasi kalian itu ke MacBook kalian misalnya. Atau juga kalian bisa akalin dengan Android. Dan kalian bisa pegang HP kalian, presentasi, kalian bisa lihat materi yang ada di HP kalian. Kalau kalian memang tipikal yang tidak bisa menghafal. Jadi banyak cara untuk mengakali, dan salah satu yang sangat efektif itu melalui bullet point seperti yang saya sampaikan ini. Oke, ada hal lain yang bisa Mbak lakukan, yakni dengan buat poin-poin seperti ini. Jadi agar kelihatan misalnya lebih menarik, atau tergantung dengan kitanya masing-masing. Apakah kita familiar dengan template yang seperti ini? Jadi kalau kalian memang tidak familiar, kalian bisa coba template yang lain, tapi yang jelas itu bullet point berdasarkan poin-poin. Jadi seperti itu. Yang saya maksudkan tadi seperti ini, Mbak. Misalnya get personal. Jadi Mbak bisa jelaskan misalnya beberapa kata, hanya 20 kata, misalnya direct attacks on your opponent's lifestyle, integrity, or honestly should be avoided. Cukup. Jadi bullet point supported by
kemudian disupport dengan beberapa kata. Jadi itu sangat berperan penting untuk mengingat apa yang ingin kita sampaikan. Sudah sekian Mbak, saya rasa. Oke, terima kasih banyak Kak Arta. Baik, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah sangat antusias ya dalam acara sharing session di Eureka ini. Nah, ini udah mau menginjak jam 5, udah mau habis ya waktunya. Nah, link presensi sudah saya kirim melalui kolom chat ya. Lalu sebelum saya tutup, teman-teman bisa memberikan request atau saran mengenai pelatihan atau sharing session Eureka untuk selanjutnya. Jadi nanti teman-teman bisa DM nih Instagramnya Eureka. Nah, buat yang belum tahu nih Instagramnya Eureka apa, bisa dicek di @eureka_feeds. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami untuk mendapatkan informasi yang update dan untuk link absensinya jangan lupa nanti segera diisi ya. Alexander Gregg pernah berkata, there are 3 things to earn in public speaking. First, to get into your subjects, then to get your subject into yourself, and lastly, to get your subject into the heart of your audience. Nah, sebelum saya tutup, mungkin dari Kak Arta ada ini, Kak, closing statement? Terima kasih untuk teman-teman semua atas pertanyaannya dan antusiasnya. Saya sangat apresiasi sekali. Dan terima kasih atas undangannya, Eureka. Saya sangat apresiasi sekali dan terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin ada pertanyaan, misalnya terkait dengan public speaking, atau misalnya career, atau dan lain sebagainya, teman-teman bisa hubungi saya di, sebentar, saya ketik di sini, kontak@artadermawan.com. Caranya enter gimana sih? Oh, no. Ini direct message ya. Everyone. Oke, this one. Kontak@artadermawan.com. Silakan send email ke sana kalau teman-teman ada pertanyaan dan lain sebagainya. Tips-tips public speaking juga saya sempat bahas di website pribadi saya di artadermawan.com. Jadi teman-teman bisa visit di sana, jadi semua informasi ada di sana. Jadi jangan sungkan, saya open untuk diskusi dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang waktu Prancis dan selamat sore waktu Indonesia. Baik, terima kasih Kak Arta telah sharing ilmunya ya ini, dan baik banget karena kita bisa tanya Kak Arta lebih lanjut melalui kontak yang udah dikirim Kak Arta. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya Lidinia Ferentika, izin undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Sampai jumpa di acara Eureka selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.